Di sini gue pengen bahas perbedaan antara orang kaya baru dengan orang kaya lama. Orang kaya baru atau biasa disebut sama orang tuh OKB ya, ini selalu dikasih konotasi negatif di Indonesia. Sedangkan kalau OKL atau orang kaya lama itu gue nggak ngerti kenapa, tapi di negara kita ini di Indonesia orang kaya lama itu kesannya selalu diglorifikasi kayak wah hebat banget gitu OKL. Nah di sini gue pengen beresin mitos-mitos antara OKB dan OKL. Orang kaya baru itu selalu punya konotasi negatif seperti gue bilang tadi di awal, yaitu misalnya sombong lah dia. Oh ini dia suka pamer ya kan, dia beli private jet, dia beli supercar, dia punya penthouse ya kan, hidupnya mewah. Sedangkan kalau OKL tuh selalu dibilang oh dia tuh sederhana, uangnya banyak tapi humble karena dia udah punya uang dari lahir. Sampai lucunya ya di sini tuh ada stigma ke barang-barang yang dipakai. Jadi ada beberapa barang, kalau kalian tahu di beberapa kalangan ada barang-barang yang dicap itu OKL, ada barang-barang yang dicap OKB. Nah ini menurut gue unik dan menarik ya. Gue kasih tahu rahasianya kenapa orang kaya lama itu terkesannya lebih humble, atau misalnya orang bilang nggak suka pamer. Karena dari kecil mereka itu justru malu untuk mengakui kekayaannya. Gue ngomong kayak gini karena gue banyak banget kenal temen yang OKL ya. Ini bukan OKL yang cuma sekedar punya rumah besar ya, tapi ini bapaknya bener-bener konglomerat di Indonesia. Forbes 50 richest, 50 orang paling kaya di Indonesia masuk semua. Mereka ini justru kadang malu kalau misalnya lu tanya, bro lu kerja apa? Lu lagi kerjain apa? Mereka kadang malu untuk bilang bahwa oh gue tuh kerja di perusahaan bapak gue, atau gue ngelanjutin usaha bapak gue. Oh family business di mining, oh family business di plastik, oh family business di petrokimia. Mereka itu kadang malu untuk mengakui bahwa mereka itu kerja sama bapaknya. Jadi anak-anak orang kaya ini dari kecil ya, mereka tuh udah sangat privilege, di mana mereka dikasih kuliah yang terbaik, sekolah yang terbaik, semuanya yang terbaik, hidupnya mewah, lifestyle-nya enak. Lalu mereka selalu dibilang sama orang tua mereka dari mereka masih sangat kecil bahwa uang ini itu bukan uang kalian. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian terusin ke bawah. Ya tapi kan bapaknya orang kaya lama, bapaknya itu OKB sebenarnya dulu ya. Pada zamannya dulu bapaknya itu adalah orang kaya baru, anaknya yang orang kaya lama. Nah anaknya ini kenapa kelihatannya humble, udah terbiasa dengan kekayaan? Karena bapaknya bilang itu bukan uang lu ya. Bahkan kalau kalian tahu orang-orang kaya itu punya skema yang namanya trust fund. Trust fund ini cuma cair di umur-umur tertentu. Jadi untuk proteksi kekayaannya biar anaknya nggak foya-foya. Jadi bapaknya itu selalu bilang atau emaknya bahwa lu nggak boleh habisin uangnya. Fungsi lu ada hidup di dunia ini adalah turunin uang gua ke generasi selanjutnya. Itulah kenapa mereka terkesan lebih humble dan lebih sederhana. Sementara orang kaya baru atau orang yang baru bikin kekayaannya sendiri bukan dari usaha bapaknya, itu biasanya hidupnya lebih lavish, lebih mewah, kelihatannya lebih wow, yang orang bilang sombong. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang suka menikmati hidup. Karena mereka mencari uangnya sendiri, berbeda sama orang kaya lama yang uangnya itu semua dari family money, bukan dari uang sendiri. Orang kaya lama ya, anak-anaknya terutama biasanya nggak punya skill set. Jadi kalau kalian perhatiin ya, ciri-cirinya gini. Lu tanya, oh kerjanya apa? Gua family business mining gitu. Tapi mereka mungkin punya mainan hobi yang lain gitu. Entah mau misalnya balapan kuda, entah mau apa. Mereka tuh punya hobi sendiri. Misalnya contohnya, oh sukanya main polo gitu. Atau misalnya, oh gue sukanya, mereka punya hobinya yang aneh-aneh. Gue sukanya main tenis gitu. Terus misalnya